Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, ingin menyampaikan terkait dengan inovasi pengembangan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Memang di Banyumas tidak mempunyai TPA sudah 2 tahun yang lalu, tapi insya Allah DLH Banyumas berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Salah satu upaya yang dilakukan di Kabupaten Banyumas adalah dengan pembangunan hanggar maupun PDU. Namun juga perlu ditambah dengan inovasi-inovasi yang lain. Salah satu diantaranya adalah program Salinmas. Salinmas ini merupakan sebuah akronim dari Sampah Online Banyumas, yang mana program ini diinisiatori oleh Bapak Bupati Banyumas, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Hussein. Yang melatar belakangi program Salinmas ini adalah karena komposisi sampah di Kabupaten Banyumas lebih dari 50% berupa sampah organik, sehingga perlu adanya penanganan secara khusus atau secara intensif. Melalui program Salinmas, masyarakat diedukasi untuk memilah sampah organik dan anorganik dari sumbernya. Sasaran dari program Salinmas ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di perkotaan. Pertimbangan yang lain mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan berbeda dengan wilayah yang ada di pedesaan, yang sebagian besar masih memiliki lahan pekarangan di lingkungan rumah tinggal yang dapat digunakan untuk mengolah sampah organik. Tetapi kalau di kota kebanyakan lahannya tidak punya, sehingga kami mencoba untuk menawarkan sebuah program bagi masyarakat yang menjadi pelanggan program Salinmas, itu diberikan insentif dengan cara dibeli oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, sampah organik yang diolah menjadi pupuk kompos serta digunakan pula untuk menjadi pakan magot yang ada di TPST maupun yang ada di PDU. Adapun mekanisme program dari Salinmas itu sendiri sangat mudah dan sangat simpel. Setiap warga Banyumas dapat mendaftarkan diri dengan membuat akun pada aplikasi Salinmas. Kemudian selanjutnya warga memilah dan mengumpulkan sampah organik pada tong Salinmas yang sudah diberikan. Setelah itu, setelah penuh, warga dapat mengajukan permintaan atau order pengambilan kepada KSM terdekat. KSM terdekat selanjutnya menimbang bobot sampah organik pada tong Salinmas pelanggan dan memasukkan bobot pada aplikasi Salinmas. Setelah itu, tong Salinmas diangkut ke PDU. Kemudian KSM memproses sampah organik menjadi kompos ataupun pakan magot. Ya, setiap 6 bulan Dinas Lingkungan Hidup dan KSM melakukan rekapitulasi terkait dengan jumlah sampah organik dari masing-masing pelanggan untuk diajukan permintaan pembayaran kepada pelanggan, dilakukan melalui transfer ke rekening KSM. KSM meneruskan pembayaran kepada masing-masing pelanggan. Di dalam mengembangkan program Salinmas ini memang banyak stakeholder yang berperan. Dalam hal ini adalah DLH, ada camat, ada kelurahan, kemudian ada fasilitator. Masing-masing mempunyai peran masing-masing, bertugas untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi, pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat atau calon pelanggan Salinmas itu sendiri. Agar program Salinmas ini dapat berjalan dengan optimal, ada beberapa upaya yang memang harus dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Banyumas harus menyiapkan sarana prasarana yang ada, antara lain berupa tong Salinmas. Kemudian juga agar supaya program ini dirasakan dan dapat diikuti oleh warga, ya saat ini jumlah fasilitator khusus untuk program Salinmas ini sebanyak 9 orang dengan pembagian
masing-masing fasilitator mengampu 3 kelurahan, sehingga total 27 kelurahan ini bisa ikut di program Salinmas. Selain itu juga menyediakan kendaraan pengangkut, yaitu berupa pickup atau roda 3. Dan kita memang pemerintah daerah menyediakan dekomposter dan menyediakan sarana budidaya maggot. Hampir seluruh PDU atau KSM yang ada di Kabupaten Banyumas sudah melakukan budidaya maggot. Harapannya nanti sampah yang sudah terkumpul itu dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Dan kita harus selalu mengupgrade agar menu Salinmas ini bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Memang program Salinmas ini mempunyai dampak dan manfaat yang sangat bagus bagi masyarakat. Ya. Jadi dampaknya masyarakat sadar untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Ini adalah kunci suksesnya adalah di pemilahan, itu ya. Terus kemudian jumlah pengguna Salinmas sejak di launching tahun 2019 oleh Pak Bupati sampai sekarang itu sudah sebanyak 830 pengguna. Setiap pengguna beranggotakan 10 orang dasawisma, sehingga totalnya itu kurang lebih sudah 8.300 kepala keluarga. Dan kalau kita melihat rekapitulasi dari nilai ekonomi yang terkumpul sampai saat ini, itu sudah sebanyak 87 juta. Dengan jumlah sampah organik yang terkumpul, rata-rata itu hampir 10 ton setiap bulan. Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan, memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Jadi sampah organik dimanfaatkan untuk membuat kompos atau pakan maggot. Nanti kompos ini setelah terkumpul akan kita bagi secara gratis kepada para petani. Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan program Salinmas ini karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana, kemudian juga kesadaran masyarakat untuk memilah sampah memang belum kelihatan, sehingga kita memang selalu harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Bentuk dukungan yang diperlukan Kabupaten Banyumas dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengembangkan program Salinmas ini agar semuanya dapat berjalan dengan baik, yaitu harapannya ada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi berupa penyediaan sarana pengolahan sampah di masing-masing kecamatan minimal 1 PDU atau 1 TPS 3R yang ada di masing-masing desa, komplit dengan mesin-mesin pengolah sampah yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya.